pada kesempatan pagi ini sebelum dimulai, atas nama seluruh jamaah sekali lagi kepada Pak Risun turut bela sungkawa atas nama seluruh jamaah ya, atas wafatnya sang ibu ya, sang ibu. Kemarin yang bisa hadir perwakilan, jadi kami juga pasangkan amal ibadah ibu diterima di sisi Allah, ditemukan di sisinya yang paling bahagia, dilapangkan kuburnya ya, dan keluarga yang ditinggalkan putra wayah tambah sabar dan tabah untuk melakukan perjuangan dalam agama Islam. Allahumma amin. Baik, kita mulai. Seluruh jamaah baik yang offline dan online, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa man yudhlil wa man yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Pada kesempatan pagi hari ini untuk mengisi kajian subuh, saya tampilkan judulnya dulu ya. Jadi judulnya adalah ya, 4 macam orang diharamkan masuk neraka. Ya. Tentu kita ingin menjadi 4 orang ini ya, karena haram masuk neraka ya. Dan di antara kita semuanya selalu berdoa agar kita selalu dilepaskan dari api neraka. Ya. Mau masuk? Mau tanya? Kita mulai kajian ini. Apa saja 4 macam orang itu? Sebentar ya. Isra yang baik, yang selamat dari lesan dan berarti kita jaga tangan dan lesan kita. Yang baik. Kemudian yang kedua, khairnas anfa'uhu linnas. Khairnas artinya apa? Oh, yang terbaik orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Yang ketiga, membuat orang lain bahagia. Ini yang nggak gampang. Ya, membuat orang bahagia. Apakah dengan ilmu kita? Apakah kita Pak Hipta dengan hartanya, dengan tenaganya, ilmunya, semuanya kan bahagia. Ya. Bu Ruby minta tolong ditelepon Pak Hartoyo itu suruh matiin mic-nya. Ya. Kemudian yang keempat, ya, neraka haram karena orang lain bahagia. Ya. Tapi dalam konteks keimanan loh ya, keimanan yang Islami ya, bukan orang Kristen membahagiakan terus masuk apa surga, bukan. Ini dalam konteks kita beriman. Ya. Semua kesulitan di akhirat dihilangkan sebab orang lain bahagia loh, ini loh Pak. Kesulitan kita di akhirat itu akan dihilangkan Allah kalau kita bisa membuat hati orang lain senang, bisa membuat orang lain bahagia. Ya, dalam tanda petik yang baik tentu bahagianya ya, bukan kemaksiatan tapi yang baik. Misalnya Pak kita nyaru utangi wong gitu Pak kita ya,
Pak Ifta mau umrohkan Mbah Haji. Mau Mbah diumrohkan? Mau ngajar. Ya, itu misalnya. Alhamdulillah. Kemudian ada 4 orang yang saya buka di sini, hayyin, layyin, qorib dan sahal. Kita pernah mendengar Kiai Sahal ya Pak Rizal. Kiai Sahal. Ya, itu Kiai Sahal ya. Banyak cucu kita dinamakan hayyin, layyin ada juga. Harapan orang tua adalah doa agar menjadi anak yang hayyin, yang layyin. Saya punya teman karib Pak Nur, karib. Ya, teman karib itu bahasa saya teman akrab teman karib itu semua karib. Ya. Ini kira-kira tupoksi pada hari ini, subtitlenya. Kemudian kita buka satu-satu. 4 macam manusia ya yang diharamkan surga apa saja kita lihat ya. Hayyin yaitu orang yang tidak suka memaki ya. Kita di sini tidak mudah melaknat, tidak mudah marah, tidak gerusa-gerusu dan berwibawa. Ini ya. Yang utama orang ini tidak suka marah, melaknat dan tidak mudah tersinggung, memaki, mengumpat. Ya. Ini yang utama ya. Yang kedua, lain orang yang selalu menginginkan kebaikan antar sesama umat manusia. Dia selalu lembut dan santun baik dalam berbuat maupun dalam bertutur kata, tidak suka memaksakan berbaknya. Kalau lihat layan ini gini, contohnya, saya punya teman non-Islam, ya, non-Islam, kasarnya bukan main, omongannya suka memaki, mau rancu-rancu, suka mabuk macam-macam ya. Itu akhlak non muslim, itu terjadi betul. Saya punya teman gitu, tapi ada hidayah Allah, dia masuk Islam. Alhamdulillah kok berubah total ya. Nggak tahu iman Islam itu mau bawa orang itu jadi berubah total, jadi halus, lembut, santun. Dulu suka kelahi, macam-macam, mau maki-maki dan macam-macam. Tapi begitu masuk Islam malah santun, lembut, sabar, justru lihat orang lain jadi takut. Nah, itu akhlak Islam begitu. Gitu. Maka kalau dari sisi politik, ya, sekarang ini muncul yang namanya buzzer ya. Buzzer itu apa? Buzzer itu orang-orang yang memang digunakan oleh kelompok lain untuk menyerang lawan politik dengan kotor, dengan kasar, dengan ucapan-ucapan itu karena rata-rata mereka umatnya iman dakwahnya nggak Islami, ya. Meskipun dia mengaku Islam tapi nggak Islami, jika kata dan perbuatannya itu sangat dolim, merugikan orang lain, ya. Itu ya, contohnya seperti itu. Ya. Kemudian qarib dan sahal, ya. Qarib yaitu orang yang akrab, ya seperti kita ini sebenarnya akrab semua kita nih ya. Ramah dan mudah diajak bicara, nah, kesebut bahwan ini ramah tamah ya. Senantiasa menebar senyum jika bertemu dengan orang lain. Sisi baiknya juga tidak lupa selalu memberi salam, sangat mudah diajak berteman dan suka menyambung tali silaturahmi. Termasuk ini yang lupa Ewta, termasuk ini suka menraktir orang. Ini bukan berarti sana orang marah ditraktir, bukan hanya itu ya. Bukan ya, Mbah Sahal, Bayi Sahal, yaitu orang yang tidak suka mempersulit sesuatu, suka menolong dan selalu punya solusi di setiap permasalahan ya, yang dihadapi. Selalu memudahkan urusan setiap muslim dengan cara yang benar. Benar karena agamanya ya. Ini ya.
Kita lihat surat Al-Infitar 19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tahliku nafsan li nafsi say'am. Ya. Wal amru yauma idzillah. Ini Al-Infitar 19. Maksudnya apa ini? Kita lihat. Yaitu hari ketika seorang tidak berdaya sedikit pun, ya, ibu-ibu perhatikan ini penting sekali ya, untuk menolong orang lain, bahkan menolong diri sendiri saja susah gitu. Suatu hari akan datang menolong diri sendiri, menolong anaknya, menolong istri suami nggak bisa. Dan segala usaha pada itu dalam kuasa Allah. Semua Allah yang mengendalikan. Orang lari sana lari sini terombang-ambing, bingung mencari perlindungan, ya, mencari teman, nggak akan ketemu, ya, susah semuanya, ya. Sekarang saya tanya pada Bapak Ibu sekalian hadirin hadirat pagi ini dan juga yang berserta pengajian online ya. Coba kita jawab dalam hati kita sendiri. Maukah terlepas dari urusan sulit di akhirat? Saya yakin semua mau menjawabnya. Mau semua kan? Gimana jamaah online yang di Demak Pemalang? Maukah terlepas dari urusan sulit di akhirat? Mas Faid, Mbak Artoyo dan Bu Rubi mau ya? Ingin sulit gak di akhirat atau ingin dimudahkan Allah? Ibu-ibu ingin dimudahkan, betul? Dimudahkan ya? Lalu apa langkahnya kalau ingin dimudahkan? Nah, kita lihat. Kalau ingin mudah semua urusan di akhirat, maka di dunia inilah kita kesempatan untuk membuat kita mudah di akhirat. Hanya di sini, nggak ada tempat lain. Karena kalau udah ajal tiba, sudah nggak ada lagi upaya yang bisa kita lakukan, doa yang kita lakukan sudah selesai semua. Sudah game ya. Apa saja? 4 upaya dunia untuk akhirat. Yang pertama, barang siapa yang menghilangkan satu saja kesulitan seorang mukmin, satu kesulitan seorang mukmin dari kesulitannya di dunia ini, ya, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Kita terjemahkan masing-masing dalam hati ya. Kalau kita punya teman muslim, saudara muslim punya kesulitan, kita bantu ya. Maka Allah akan mencatat dan akan dihilangkan kesulitan kita di yaumul akhir. Yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang meringankan orang yang sedang susah, meringankan beban orang yang susah, niscaya Allah akan meringankan baginya atau urusan di dunia dan akhirat. Ini kalau ada orang susah kita ringankan, maka di dunia dan akhirat kita juga akan diringankan Allah. Ya. Urusannya diringankan Allah, dimurahkan. Ya. Nah, nanti bisa diskusi ya. Yang ketiga, barang siapa yang menutup aib seseorang muslim, nah ini yang kadang-kadang sulit ya, sulit ini. Niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Apalagi sudah bicara politik ya, buka-bukaan. Tapi menurut saya calonnya Pak Epta tuh nggak pernah membuka aib orang lain, betul nggak? Saya hanya lihat tuh ya, bukan kampanye saya, hanya saya pemerhati politik. Dia dicaci maki, dia diapakan aja ya, aibnya dibuka macam-macam. Tapi dia nggak pernah balas satupun. Itu akhlak Rasulullah punya itu ya. Rasulullah diapa-apakan nggak pernah balas ya, Babat nggak pernah balas. Ya. Tapi yang lain berburu golai kesalahan orang lain, aibnya orang lain, dibuka sana juga sini gitu. Bagaimana caranya aibnya orang itu dibuka, ya.
nek perlu masuk penjara biar bisa nyalon presiden misalnya. Ini kan sesuatu yang sangat naif sekali ya, sesama muslim itu. Sesama muslim. Ya. Ya. Yang terakhir, Allah akan senantiasa menolong hambanya, menolong kita semuanya, selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Ini. Jadi kalau kita menolong orang lain, ya siapa saja, maka kita juga akan ditolong Allah. Lah ini konsepnya ini sebetulnya tidak hanya orang Islam yang kita tolong. Ya. Makhluk yang ada di bumi ini butuh pertolongan, kita tolong. Misalnya kucing kelaparan, ibu lihat nggak kucing kelaparan, kasih makan. Ada ayam masuk angin, kasih obat pilek. Ada ya? Obat pilek itu ayam apa? Ya, ingat gak kita ketika seorang pelacur yang tidak pernah mengenal iman dan takwa memberi minum seekor anjing dan hidup kembali, rahmat Allah dia masuk surga. Ya, artinya makhluk di dunia ini tidak hanya manusia. Ada pohon yang rusak, yang tumbang, yang kita rapikan, itu termasuk makhluk Allah. Kalau kita paham bahwa yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, semua yang ada di langit dan bumi itu bertasbih pada Allah. Hanya kita nggak paham cara tasbihnya. Ya. Ya, terima kasih sebagai prolog dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.